program studi Profesinas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai standar diagnosis keperawatan Indonesia. Diagnosis keperawatan adalah proses keperawatan yang merupakan bagian dari penilaian klinis tentang pengalaman atau tanggapan individu, keluarga, atau masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual, potensial, dan proses kehidupan. Ada beberapa standar diagnosis keperawatan yang telah diakui secara internasional, yakni salah satunya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sebagai organisasi perawat yang bertanggung jawab secara nasional atas peningkatan profesionalisme perawat dan kualitas penyelenggaraan asuhan keperawatan, sehingga dianggap perlu untuk menerbitkan panduan berupa standar diagnosis keperawatan Indonesia atau biasa dikenal dengan SDKI. Jenis diagnosis keperawatan dibagi menjadi dua, yaitu diagnosis negatif dan diagnosis positif. Diagnosis negatif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis ini akan mengarah pada pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Sedangkan pada diagnosis positif menunjukkan klien dalam keadaan sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih optimal. Proses penegakan diagnosis keperawatan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, analisis data. Pada saat pengkajian, data yang didapatkan dibandingkan dengan nilai normal dan identifikasi tanda dan gejala yang bermakna, lalu kelompokkan data dan yang dianggap bermakna berdasarkan pola kebutuhan dasar meliputi respirasi, sirkulasi, nutrisi, ataupun cairan. Proses pengelompokan data bisa dilakukan baik secara induktif ataupun deduktif. Yang kedua, identifikasi masalah. Setelah data dianalisis perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Dan yang ketiga, perumusan masalah disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatan. Terdapat 2 metode perumusan diagnosis keperawatan. Di antaranya yang pertama, penulisan 3 bagian. Metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab, dan tanda gejala. Contohnya seperti masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejala. Contohnya, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif. Yang kedua, penulisan 2 bagian, di mana metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan. Contoh penulisan diagnosis resiko diantaranya resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.